Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dewi Atiatul Rizkiyah dengan NIM akhir 90. Di sini saya akan melakukan dukungan coping keluarga kepada Nyonya K yang mengalami kelelahan dalam mengurus ayahnya yang harus bolak-balik pengobatan karena mengalami penyakit kronis. Suami dan anaknya kurang membantu dalam perawatan ayah Nyonya K. Saya sudah membaca rekam medis pasien, saya sudah menyiapkan alat, saya sudah menyiapkan tempat, dan saya sudah menyiapkan diri, saya siap bertemu dengan pasien. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak. Baik, Ibu, perkenalkan saya perawat Dewi dari Puskesmas. Hari ini saya akan melakukan ngobrol-ngobrol santai gitu ya sama Ibu untuk menemukan solusi dari permasalahan Ibu yang minggu kemarin telah kita temukan bahwa di keluarga Ibu terdapat beberapa masalah. Untuk waktunya nanti sekitar 30 menit. Untuk tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Mbak. Baik Ibu, nanti prosedurnya saya menyampaikan beberapa pertanyaan dan juga memberikan beberapa penjelasan. Nanti Ibu bisa mendengarkan dan bisa menjawab pertanyaannya dengan baik. Semua yang Ibu katakan nanti akan saya jaga privasinya ya Ibu, jadi Ibu tenang saja. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah siap? Sudah, Mbak. Apakah ada pertanyaan untuk sebelumnya? Belum, Mbak. Baik Ibu, karena belum ada mungkin saya mulai ya Ibu. Ibu bisa disebutkan namanya Ibu? Saya namanya Ibu Kak, usianya sekitar 50 tahun. Baik Ibu, benar ya Ibu dengan Nyonya Aka. Jadi di sini saya akan ngobrol-ngobrol santai ya Ibu begitu. Setelah mendengar kemarin terdapat masalah di keluarga Ibu, bagaimana Ibu hari ini perasaannya Ibu? Saya ya alhamdulillah baik ya, Mbak. Cuman ya kadang masih capek sih karena ngurusin bapak saya. Oke. Eh, terus gimana nih kalau dari Bapak bagaimana kondisinya? Kalau bapak sekarang ini ya dia tuh lebih sering ngerasa kayak apa sih beban keluarga gitu. Padahal udah saya bilangin kayak Bapak kok saya kan ini anak gitu. Baik Ibu. Saya memahami betul Ibu ya perasaan Ibu saat ini bahwa merasa lelah gitu ya karena mengurus Bapak begitu. Yang penyakitnya mungkin penyakit yang udah lama gitu ya Ibu. Jadi perawatannya harus bolak-balik ke rumah sakit dan karena Bapak juga udah lansia gitu. Jadi wajar Ibu merasa begitu. Iya, Mbak. Jadi sebenarnya tuh semuanya kayak gitu ya, Mbak, hampir semuanya. Iya betul Ibu, hampir semua orang yang dengan keadaan seperti ini tentunya merasa lelah juga, itu hal yang wajar. Ini membuktikan bahwa Ibu itu bukan tidak kuat Ibu, tapi emang situasinya yang menantang gitu. Di keluarga juga dalam keseharian itu tidak perlu merasa bahwa ada hal yang berbeda gitu. Contohnya dari kondisi Bapak ini dianggap saja hal yang biasa sehingga Bapak itu tidak merasa akan menjadi beban keluarga dan merasa bahwa ya keluarga ini dapat berjalan walaupun Bapak merasa Bapak sedang sakit gitu ya Ibu. Lalu dalam kondisi seperti ini biasanya perlu ada pembagian peran yang lebih santai gitu Ibu, yang jelas juga. Lalu selama ini yang merawat Bapak itu siapa saja Ibu? Kalau buat merawat bapak sih kebanyakan ya seringnya saya, soalnya kalau anak tuh ya kadang-kadang, soalnya tuh ya suami anak saya tuh pada kalau bisa dibilang nggak peka ya kayaknya nggak peka sih, Mbak. Berarti emang kebanyakan dari Ibu ya untuk merawat Bapak gitu. Mungkin Ibu bisa mulai melibatkan anggota keluarga lain Ibu secara lebih terstruktur. Misalnya ada yang bantu buat nganterin kontrol, mungkin itu suami Ibu, terus habis itu yang bantu nyiapin makanan dan nemenin Bapak itu bisa anak-anak Ibu gitu. Jadi Ibu bisa menyampaikan pembagian peran ini yang lebih jelas sehingga pengobatan dan perawatan Bapak itu tidak dilimpahkan kepada Ibu sendiri gitu Ibu. Ya juga sih, Mbak, kayaknya memang perlu dibagi gitu ya tugasnya. Ya selama ini Ibu pernah melakukan solusi apa itu permasalahan Ibu? Kalau dibilang solusi ya nggak ada sih, Mbak, ya kayak ya udah jalan aja kayak gini. Berarti memang belum pernah melakukan solusi yang konkret atau solusi yang tepat gitu ya Bu untuk permasalahan ini begitu. Lalu selanjutnya komunikasi itu penting Ibu, komunikasi yang terbuka di keluarga itu penting. Jadi komunikasi yang terbuka itu adalah komunikasi yang bisa disampaikan dari Ibu menyampaikan permasalahannya, Bapak menyampaikan permasalahannya, suami dan anak-anak Ibu juga bisa menyampaikan permasalahannya gitu.
Iya, harus komunikasi apa tadi, komunikasi terbuka. iya betul Ibu. Ibu jadi bisa menyampaikan dengan lembut gitu, karena Ibu kan tadi juga sempat menyampaikan bahwa ini tuh bentuk kasih sayang dan perhatian Ibu sebagai anak gitu ya ke Bapak. Jadi Ibu bisa menyampaikan dengan lembut ke Bapak bahwa apa yang Ibu lakukan gitu, merawat Bapak ini bukan beban, namun bentuk kasih sayang dan juga bentuk apa ya, kewajiban gitu ya sebagai anak untuk merawat orang tuanya. Sehingga Bapak bisa mengerti bahwa Bapak ini bisa merasa tidak terbebani begitu ya Ibu. Iya Mbak, nanti coba akan saya coba sebisa mungkin. Komunikasinya tuh bisa mengurangi perasaan bersalah dari Bapak dan juga keluarga juga lebih merasa lebih tenang dan lebih enteng gitu ya Ibu untuk merawat Bapak dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam keluarga. Bisa jadi saling mengerti gitu, saling memahami gitu. Jadi tidak ada merasa yang jadi korban dan juga tidak ada yang merasa menjadi pelaku atau bersalah gitu ya Ibu. Oh iya Mbak, ya. Nanti akan saya usahakan untuk lakukan. Terima kasih untuk saran-sarannya Mbak. Nanti saya akan usahakan. Baik Ibu, untuk tadi solusinya kan terdapat banyak solusi ya Ibu, ada mulai dari Ibu dan keluarga bisa menormalisasi keadaan ini, lalu melakukan komunikasi yang terbuka dan juga pembagian peran yang jelas. Dari Ibu, apakah dari Ibu ada ingin melakukan tiga-tiganya atau mungkin mencoba salah satunya? Mungkin semuanya bakal saya terapin sih Mbak, karena ya nanti kan kita lihat dulu bagaimana responnya. Baik, itu bagus ya Ibu. Saya pun setuju dengan pilihan Ibu. Semoga ini bisa diterapkan di dalam keluarga Ibu dengan baik, gitu ya Ibu. Hari ini untuk ngobrol-ngobrol santai kita ini udah selesai Ibu. Dari Ibu, apakah ada pertanyaan? Enggak sih Mbak, semuanya sudah jelas. Baik Ibu, nanti karena mungkin Ibu akan mencoba ketiga solusi itu, nanti minggu depan saya akan kembali lagi ya Ibu untuk bertemu dengan Ibu. Tempatnya juga di sini saja untuk mengecek bagaimana perkembangan dari penyelesaian masalah yang sudah dilakukan Ibu ke keluarga ini, gitu ya Ibu. Boleh Mbak, boleh. Iya. Ibu ada pertanyaan lagi? Nggak ada sih Mbak. Baik Ibu, apabila tidak ada, saya akan kembali ke puskesmas ya Ibu. Sekian ya Ibu. Iya Mbak, terima kasih banyak. Baik Ibu, sama-sama. Permisi. Telah dilakukan dukungan coping keluarga kepada keluarga Nyonya K. Sebelum dilakukan tindakan, Nyonya K merasa lelah, terbebani dengan tugas merawat ayahnya. Saat dilakukan tindakan, Nyonya K menjadi lebih memahami beberapa dukungan yang dapat diberikan dan Nyonya K juga kooperatif. Sesudah dilakukan tindakan, Nyonya K menjadi lega dan mengetahui solusi yang dapat diterapkan dalam keluarganya. Terdapat beberapa coping yang dipilih oleh Nyonya K, yaitu normalisasi, pembagian peran yang fleksibel, dan juga komunikasi terbuka. Purwakarta, 8 April 2026, tertanda Perawat Dewi.